الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Aku berlindung pada Allah dari godaan yang terkutuk. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki pada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ruli untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Mas Ruli dan keluarga mendapatkan keberkahan dan juga tentunya kita semua yang mendengarkan juga mendapatkan keberkahan dengan dibukanya majelis kita ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah, pertama-tama juga kami mengucapkan selamat datang semua kepada para jamaah imam dan juga peserta kajian ini, kajian online, dimanapun para bapak-bapak dan ibu-ibu berada. Dan kami dari Imam Virtual Learning Center sangat berbahagia bisa mengadakan acara kajian ini yang insya Allah juga untuk menambah ilmu kita dan juga menambah keberkahan dari kegiatan untuk mencari ilmu ini, insya Allah. Dan insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan bab tentang mencium anak kecil. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Kalau 2 minggu sebelumnya kita membahas tentang mendoakan teman agar Allah memperbanyak harta dan anaknya, dan sekarang kita akan membahas tentang mencium anak kecil. Nah, ini satu bahasan yang menarik dan mudah-mudahan partisipan juga bisa mengikuti dengan baik. Dan seperti biasa nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke forum chat. Dan insya Allah tanpa berpanjang lebar saya persilakan Ustadz Agus Setiawan untuk bisa memulai kajiannya. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Mas Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Hadirin hadirat jamaah imam di Washington dan juga para jamaah di Amerika serta para jamaah dari berbagai negara khususnya dan terutama di tanah air Indonesia. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari waktu di Washington dan di pagi hari waktu di Indonesia, melainkan ucapan syukur, Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Di hujung minggu ini, kalau di Washington, dan di awal dari pekan ini, di hari pertama di bulan Maret waktu di Indonesia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Allah pertemukan kita dalam majelis ini selain silaturahmi juga silah ilmi, ya. Bagaimana menyambung silaturahim di antara kita dan juga menyambung upaya kita untuk menambah ilmu-ilmu kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada sahabat-sahabat di Imam Virtual Learning Center dan juga kepada para jamaah semuanya untuk terus bersemangat dalam talabul ilmi dan mengamalkannya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
suri tauladan kita, sosok yang istimewa, kita cinta kepada beliau tanpa kita pernah bertemu dengan beliau. Ini luar biasa. Allah titipkan rasa cinta kepada Nabi SAW, padahal kita belum pernah berjumpa dengan beliau. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi SAW di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Imam Center dan jamaah di mana saja berada, tanpa terasa kita memasuki bab yang kesekian dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Dan sungguh luar biasa Imam Bukhari, beliau memiliki ketajaman secara analisa bahwa banyak sekali adab-adab yang mesti diketahui bagi seorang muslim, dan itu subhanallah tidak beliau cantumkan dalam kitab Sahih Bukhari, tapi beliau sendirikan dalam kitab beliau yang beliau beri judul dengan Al-Adab Al-Mufrad, yaitu adab yang berasingan kitabnya daripada Sahih yang lain. Kali ini kita membahas tentang bab keutamaan mencium anak kecil. Ya, ini menarik ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bercerita bahwa pernah datang seorang badui. Orang badui ini artinya adalah orang Arab yang tinggalnya masih di lembah-lembah. Kehidupan mereka biasanya nomaden, ya, berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lainnya, dan profesi mereka itu adalah mengembala. Jadi mereka menggembala kambing, kemudian mendapatkan susunya, kemudian mereka mendapatkan anaknya. Itulah biasanya pekerjaan dari orang-orang Badui dari kalangan Arab. Di mana ada seorang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini bertanya, "Atuqabbiluna subyanakum?" Ya. Faman nuqabbiluhu. Jadi orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kalian biasa mencium anak-anak kecil kalian? Demi Allah, kata beliau, kami nggak pernah mencium anak-anak kecil kami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar penuturan dari orang Arab Badui ini, kemudian mengatakan, awa amliku laka au naza'a min qalbika rahmah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh aku tidak mampu mencegah jika ternyata Allah mencabut rasa sayang dalam hati kalian. Artinya, dari kalimat Nabi SAW ini menunjukkan bagaimana keheranan Nabi SAW. Sekaligus Nabi memberitahu kepada orang Arab tersebut, saya berlepas diri kalau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa rahmah, mencabut rasa sayang dari hati kalian. Ini menunjukkan bahwa mencium anak-anak kecil merupakan bagian daripada rasa kasih sayang kepada anak. Bagaimana perhatian terhadap anak-anak yang mana usia mereka itu masih sangat-sangat memerlukan. Bagaimana kedekatan psikologis, bagaimana curahan kasih sayang. Maka orang tua yang tidak pernah mencium anak-anak kecilnya, Nabi SAW mengatakan, saya khawatir dan aku berlepas diri kalau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut rasa sayang yang ada pada diri kalian. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ya, ada riwayat lain di mana kalau riwayat ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium Hasan, putra Ali bin Abi Thalib. Ya. Artinya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Ali menikah dengan putri Nabi yang bernama Fatimah. Jadi Nabi pernah mencium Hasan, di mana saat itu ada seorang yang bernama Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra' bin Habis adalah seorang yang berperawakan tinggi besar, dan beliau termasuk di antara orang Arab Badui. Jadi ada yang mengatakan bahwa hadis riwayat sahabat Abu Hurairah ini merupakan penjelas dari hadis yang tadi diceritakan oleh Aisyah. Ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa boleh jadi juga ini adalah dua peristiwa yang berbeda. Ya. Jadi boleh jadi ini adalah peristiwa yang sama dengan apa yang tadi diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, tapi ada juga mengatakan ini adalah dua kejadian yang berbeda. Baik, Nabi mencium cucunya Hasan bin Ali yang waktu itu masih sangat kecil. Saat itu ada Aqra' bin Habis At-Tamimi. Tadi saya katakan beliau ini adalah seorang Arab Badui
ya. Gaya-gayanya gaya-gaya agak kasar, ya. Dan kemudian Aqra' bin Habis ini melihat Nabi SAW mencium cucunya. Dan beliau kemudian komentar begini, Inna li asyratan minal walad, ma qabbaltu minhum ahadan. Ya. Jadi Aqra' bin Habis ini berkomentar, aku punya 10 anak, dan aku nggak pernah mencium mereka satupun. Ya. Jadi kata beliau ini, beliau merasa kaget dengan melihat Nabi SAW mencium cucunya. Dan beliau berkomentar, aku punya 10 orang anak, dan nggak pernah aku mencium seorang pun dari mereka. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Aqra' bin Habis, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan bahwa mencium anak kecil itu merupakan bagian dari mencurahkan rasa sayang. Sayang kepada anak diantaranya adalah dengan didekap, kemudian dicium. Ini merupakan satu hal yang dilakukan untuk mengalirkan rasa kasih dan sayang kepada anak. Sedangkan Aqra' bin Habis punya anak 10 dan gak pernah beliau menciumnya. Ini merupakan tanda-tanda dari kekerasan hati. Bukan begitu yang namanya berwibawa bagi seorang ayah. Kewibawaan bagi seorang ayah itu tidak luntur. Ketika seorang ayah itu mencium anaknya, ketika seorang ayah itu merangkul anaknya, ketika seorang ayah itu mendekap anaknya. Tidak bertentangan antara kewibawaan seorang ayah dengan bagaimana dia menunjukkan kasih sayangnya. Justru Nabi mengatakan, siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini atau dua kejadian ini menunjukkan tentang betapa Islam memperhatikan bagaimanakah kondisi psikologis dari seorang anak. Islam memperhatikan bagaimana memuaskan kasih sayang kepada seorang anak. Karena itu saya mengatakan bahwa, ini mohon maaf, anak-anak zaman sekarang banyak yang mengalami blessed. Ini mohon maaf. Anak-anak zaman sekarang, saya tidak mengatakan di Amerika, saya tidak mengatakan di Indonesia, di berbagai negara. Saat ini banyak yang mengalami apa yang disebut dengan blessed. Apa itu blessed? Yang pertama adalah boring. Anak-anak masa sekarang ini bukan tidak ada aktivitas. Mereka memiliki aktivitas, tapi mereka merasakan adanya kejenuhan. Mereka merasakan adanya kebosanan. Rutinitas menjadikan anak itu jauh dari kegembiraan. Pagi jam sekian bangun. Kemudian orang tuanya sudah menyiapkan breakfast. Dia berangkat entah dengan bus school, dengan bis sekolah, ataukah diantar nanti jam sekian, siang dijemput. Kemudian setelah itu dia akan begini. Rutinitas yang begitu tertata, tapi tidak mendatangkan happy bagi anak. Ditambah lagi orang tua yang sering tidak memahami permasalahan yang dihadapi anak. Anak ada rasa jenuh, anak ada rasa bosan, pengen sesuatu yang baru, pengen sesuatu yang lain. Bukan tidak bermanfaat, tapi rutinitas ini membuat kebosanan, membuat jenuh kepada anak. Itulah yang kemudian anak berusaha untuk mencari hal yang lain untuk mengatasi kejenuhan ini. Apakah dengan game online, apakah dengan PlayStation-nya. Karena tadi dia merasa jenuh, dia merasa bosan. Rutinitasnya itu ada weekend, tapi weekend-nya juga sudah penuh dengan jadwal-jadwal yang telah disusun oleh orang tuanya. Pagi katakanlah olahraga. Setelah itu ini. Jadi rutinitas yang anak sendiri tidak merasa happy. Apalagi kalau kemudian ini semuanya berlandaskan dari kemauan orang tua. Kamu harus private matematik. Kamu harus kursus kumon misalnya. Kamu harus kursus ini. Anak tidak merasa happy karena ini merupakan keinginan dari orang tuanya. Jadi bahwa anak-anak zaman sekarang banyak yang mengalami blessed. Yang pertama blessed itu adalah boring. Dan karena dia jenuh,
Karena anak itu merasa bosan, maaf, dari berbagai penelitian yang saya baca, anak-anak yang kecanduan pornografi bukan anak yang jarang beribadah, bukan. Ya. Dia kadang ikut sholat dengan ayahnya, ya. Tapi kenapa kemudian dia sampai kecanduan? Karena dia jenuh, ya. Bosan dengan rutinitasnya. Dia pengen sesuatu something new, ya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang men-challenge dia. Ya. Sesuatu yang memang dia inginkan. Dia happy dengan itu. Ya. Jadi kembali bahwa anak-anak zaman sekarang, saya tidak katakan di mana-mana, ya, tapi memang di berbagai tempat mengalami apa yang disebut dengan blasted, boring. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah lonely. Ya. Anak-anak sering merasa kesunyian. Ya. Dia tidak sendiri, ada ibu, ada bapaknya, tapi dia merasa feel lonely. Dia merasa bahwa dirinya itu sepi. Bahkan saya sempat temukan karikatur. Tadi saya cari di file-file di laptop saya, nggak ketemu. Bagaimana dalam karikatur itu duduk anak di tengah, ibu, dan kemudian ayah. Ya. Tapi anak merasa sepi, padahal dia diapit oleh ayah dan ibunya. Kenapa? Ya ibunya sibuk, ya, dengan selfie-nya, ya, dengan mulutnya ngangak-ngangaknya. Yang ayah sibuk dengan gamenya. Ya. Mereka duduk satu bangku, duduk satu sofa, tapi anak feel lonely. Ya. Anak merasa kesepian. Why? Karena di sini, ya, anak tidak memiliki teman diskusi. Orang tua tidak komunikatif. Ya. Berada di samping ibunya, berada di samping ayahnya, tapi tidak terjadi komunikasi. Ya. Jangan salah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gadget, ya, saat ini, saya ambil dari perkataan seorang pakar telekomunikasi, beliau mengatakan bahwa gadget ini mampu mendekatkan orang-orang yang jauh. Jadi orang-orang yang jauh itu jadi dekat. Misalkan saya di Indonesia, saya sedang berada di Yayasan Yatim, itu bisa langsung dengan Bapak Ibu yang ada di Washington. Bisa mendekatkan yang jauh, tapi jangan salah kata beliau. Ini kata pakar telekomunikasi, beliau mengatakan bahwa termasuk juga gadget ini menjauhkan yang dekat. Jadi sekali lagi, kata-kata beliau, gadget itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi termasuk juga menjauhkan yang dekat. Satu sofa, tapi rasanya jauh. Ya. Yang ayah sibuk surfing dengan apa yang dia ini kan gamenya, yang ibu sibuk ya dengan apa selfie-nya, dengan TikTok-TikToknya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Anak zaman sekarang sering menghadapi apa yang kedua tadi, blasted, B-nya adalah boring, yang kedua adalah lonely. Di mana orang tua tidak komunikatif. Ya. Orang tua tidak komunikatif. Banyak sekali. Kita dapatkan anak-anak yang feel lonely, yang kemudian merasa bahwa dirinya itu kesepian. Ya. Anak merasa bahwa dia harus sendirian menghadapi masalahnya. Bagaimana masalah di sekolahnya, bagaimana kemudian masalah sudah mulai tumbuh rasa suka kepada lawan jenisnya, bagaimana masalah identitas dia sebagai muslim. Ya. Ibu bapaknya mengatakan saya muslim, tapi gimana menghadapi ini di sekolahan? Bagaimana dia menghadapi masalah dia akan lanjut sekolah kemana dan lain sebagainya. Banyak yang merasa sendirian. Ya. Orang tua tidak komunikatif. Ya. Ada mereka, tapi tidak bisa berdiskusi dengan mereka, tidak bisa untuk kemudian tukar pikiran dengan mereka, tidak bisa kemudian ngobrol dengan enak dengan mereka. Ya. Blasted, ya. Boring, lonely. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Saat ini anak-anak itu lebih sering untuk curhat dengan media online. Ya. Diceritakan apa masalahnya dalam bentuk ekspresi. Ya. Dengan dia tampilkan di vlognya, dengan dia tampilkan di podcastnya. Ya. Kadang bagaimana rasa-rasa sunyi ini timbul, bagaimana iseng-isengnya dia ngeprank sana, ngeprank sini, la haula wa quwata illa billah. Jadi kondisi anak-anak sekarang ini, tadi saya katakan mengalami apa yang disebut dengan blasted, boring, lonely, dan yang A-nya adalah angry. Ya. Bagaimana anak-anak zaman sekarang?
yang mendapatkan perlakuan marah dan kasar dari orang tuanya. Ya. Coba deh lihat, mohon maaf, ya. Saya sudah agak lupa nih, mudah-mudahan suatu saat bisa ke Amerika lagi dan bisa tinggal dengan masyarakat, ya, sehingga kemudian bisa melihat bagaimana kondisi keseharian masyarakat Indonesia di Amerika. Ya. Tapi kalau di Indonesia, di Jakarta, subhanallah, kalau pagi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering yang saya dengar itu 3 hal. Kalau tidak, yang pertama ancaman, yang kedua perintah, yang ketiga itu kemarahan. Bangun nggak nih? Kalau telat, mama nggak anter ya, ancaman. Ya. Pagi itu yang terdengar, tetangga depan, tetangga samping, tetangga, aduh subhanallah. Ya. Atau suruhan, ayo mandi, ayo cepat, ayo siap-siap. Ya. Itu kaos kakinya di mana? Itu buku tugasnya di mana? Ya. Kalau sekarang lagi sekolah daring jarak jauh begini, itu Zoom-nya udah dibuka belum? Ya. Ini subhanallah, perintah. Ya. Yang ketiga adalah ancaman. Ya. Jadi selain perintah, larangan, ancaman. Ya. Dimakan ya bekalnya. Kalau enggak, Bunda nggak bikinin lagi nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita kemudian mengharapkan anak itu menjadi penyabar? Bagaimana kita mengharapkan anak itu lemah lembut kalau kemudian yang dia dapat sejak dia pagi memulai hari itu adalah angry, kemarahan, ya. Perintah, larangan, ancaman itu yang dia dapat. Ya. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi kalau orang tuanya terlibat dengan alkohol, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bagaimana kekerasan, kekasaran, memukul dan lain sebagainya. Ya. Makanya mohon maaf, dalam forum saat ini, maaf sekali lagi saya katakan, saya sisipkan ya, bahwa saya tidak setuju legalitas miras di Indonesia. Dan saya berbicara di hadapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa saya sudah menyampaikan selaku seorang muslim ketidaksetujuan saya. Dan saya berlepas diri dari orang-orang yang berusaha menghalalkan apa yang Allah telah haramkan. Saya berlepas diri, takut dengan azab Allah. Bagaimana nasib generasi kita? Ya. Coba Bapak Ibu bayangkan berapa banyak korban. Orang tua yang pecandu alkohol, yang kemudian kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, terhadap anaknya. La haula quwata illa billah. Jadi kembali bahwa anak-anak zaman sekarang, banyak yang mengalami tadi blasted, boring, lonely, angry, blasted. Yang S-nya stres. Ya. Mengalami stres. Ya. Bagaimana lingkungan yang dia dapati, ya. Bagaimana orang tua, bagaimana masyarakat sekitarnya stres. Ya. Contoh kecil misalnya, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, anak-anak yang sering kali diusir, ya, dalam suatu tempat, dalam satu acara karena dianggap berisik, karena dianggap tidak nyaman, ya, karena dianggap sebagai warga kelas 2 lah. Gitu. Ini jangan berisik, nih berisik. Ini di imam lagi ada pengajian misalkan. Jadi anak itu kemudian merasa, saya nggak diharapkan di sini. Akhirnya yang ada adalah bagaimana mereka kemudian di luar, dan akhirnya tidak nyaman dengan tempat-tempat orang tuanya. Stres. Ya. Saya dapatkan di satu negara, saya nggak usah sebutkan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ayah bundanya itu kalau datang ke pengajian anaknya diajak. Ya, diajak anaknya. Ya. Kemudian karena namanya anak-anak, maka tentunya dia akan main, dia akan ngobrol dengan anak-anak yang sebaya dengan dia. Ternyata yang sebaya dengan dia itu ada seorang perempuan. Jadi anak perempuan dari orang Indonesia juga. Ya. Jadi ngobrol. Ternyata, ini mohon maaf, jadi gosip. Ya. Dan kemudian sampai kedengaran ke orang tuanya bahwa ini anaknya, kalau orang tua lagi pengajian, dia ngobrolnya sama anak perempuan anaknya Ibu Anu misalnya. Ya. Apa yang terjadi? Dilarang. Ya. Ketika dilarang saat diajak ke pengajian lagi, ini anak bingung. Ya, ini anak bingung karena kenapa? Dia nggak boleh kalau ngobrol-ngobrol dengan anak perempuan itu, padahal sebaya dengan dia. Kalau kemudian bukan dengan anak perempuan tersebut,
Dengan anak-anak kecil nggak seumuran dengan dia. Akhirnya dia bingung. Apa yang terjadi? Lambat laun ketika ayah ibunya datang ke pengajian, datang ke community center, dia nggak ikut. Dan akhirnya dia kemudian bergaul dengan teman-teman dari lokal. Ya. Di sini ibunya kemudian semakin bingung. Ketika main saat waktu zuhur ditelepon nggak aktif teleponnya, atau nggak diangkat, ditanya sudah sholat atau belum nggak dijawab. Ya. Dimarahi lagi, kamu gimana? Apa yang terjadi? Meledak sang anak. Ya. Mam, kata beliau, saya sudah besar dan saya yang akan menentukan dengan siapa saya berteman. Waktu itu saya ikut datang ke pengajian, saya hanya sekedar ngobrol dengan anak gadis, anaknya ibu fulana, ya. Tapi katanya nggak boleh. Saya nggak bisa ngomong dengan anak-anak, nggak bisa main dengan anak-anak. Sekarang saya main dengan teman-teman di public school saya, juga dilarang. Saya sudah besar dan saya memutuskan dengan siapa saya main. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kadang anak stres. Ya. Cobalah bijak untuk itu. Ya. Cobalah bijak untuk itu. Ya. Ini mohon maaf kalau kemudian agak sedikit menyentil. Mohon maaf misalkan di masjid. Bagaimana masjid yang ramah dengan anak? Pengurusnya, penjaganya, bukan anak-anak kemudian malah dimarahi, diusir, nih mohon maaf. Ya. Itu yang pada bercanda, ntar jangan ke masjid lagi ya. Ini kan anak bingung, stres. Ya. Di rumahnya oleh ayah ibunya dinasehati, ya. Kamu itu kalau bisa ke masjid nak, walaupun ayah pulangnya sore, kamu kan pulang udah siang, asar ke masjid, ternyata dia ke masjid diomelin begitu. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata penjaga warnet, penjaga game online, penjaga PlayStation, itu kadang jauh lebih ramah, maaf, daripada penjaga di masjid. Coba. Ya. What is different? Ya. Kenapa kok beda begini? Yang jaga warnet itu dari mulai buka, gimana kabarnya? Ramah luar biasa. Giliran di masjid, wah tungguin. Yang pada bercanda nih, anak siapa nih? Ntar jangan pada datang lagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba. Ya. Ini yang dihadapi oleh anak sekarang. Saya masih ingat dulu, tapi dulu ya, ketika pulang dari Timur Tengah, ini subhanallah berkah saya berangkat kuliah sendiri, pulang berempat. Ya. Jadi anak saya yang sekarang di Turki itu namanya Ukasha. Saya bilang, Bang, Abang kalau di rumah itu ke masjid, walaupun Abi sedang ada ngisi, sedang ada kerjaan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari itu ketika saya pulang sore, anak saya itu datang. Kemudian dia bilang, Abi, Abang mau sunat dong. Tentu di hati seneng, karena kenapa? Dia udah berani nih buat disunat. Tapi ngelihat ngomongnya, kok ngomongnya kayak sedih, kayak gimana gitu. Saya bilang, emangnya kenapa Bang? Kok Abang minta sunatnya tapi ngomongnya kayak begitu? Apa jawaban beliau? Tadi kan Abang sholat zuhur ke masjid, Bi. Terus Abang pengen ke shaf yang terdepan. Ditanyain, udah sunat belum? Kalau belum di belakang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita nggak berbicara tentang masalah fikih. Ya. Maaf, kita sedang berbicara tentang kajian hadis dan masuk tentang pedagogik pendidikan anak. Ya. Secara fikih memang ada kajian bahwa anak yang belum sunat khawatir ada najis yang tersisa, sehingga kalau dia berada di shaf yang terdepan, khawatir dianggap putus shafnya. It's okay, itu pembahasan fikih. Tapi yang saya maksud adalah apakah harus di depan umum? Kemudian ditanyakan sang anak, ketika sang anak itu terlihat semangat untuk mengisi shaf yang terdepan. Ya. Kemudian sambil ditunjuk, udah sunat belum? Kalau belum di belakang. Ini yang saya maksud. Ya. Oleh abinya, oleh saya itu udah disarankan, ya Allah. Ya. Nanti walaupun abi nggak ada ke masjid ya, nak, di masjid ternyata dibentak di depan umum dan kemudian ya dalam tanda petik ditanya hal yang privasi, udah sunat belum? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang sering dihadapi oleh anak-anak kita pada saat ini. Blasted, boring, lonely, angry, stress, dan yang terakhir itu adalah tired. Yeah. Anak sekarang subhanallah is very tired. Yeah. Capek. Yeah. Karena Masya Allah, yeah, bagaimana ekspektasi orang tuanya. Yeah. Nanti setelah sekolah, kursus ini. Nanti setelah itu kursus piano. Nanti itu setelah itu, wah ini olahraga Nabi, berenang misalnya.
is very tired gitu ya. Anak itu udah gitu sekarang sekolahnya full day ya. Kalau di Indonesia itu sekolahnya full day. Saya dulu SD ya kelas 1 kelas 2 jam 10 udah pulang, habis itu main gundu, main layangan ya. Sekarang full day. Anak kelas 1 aja pulangnya jam 12 zuhur, kadang berjamaah dulu di sana. Anak-anak yang kelas 3, kelas 4 itu pulang jam 2, nyampe asar dulu. Belum kalau kemudian lanjut dengan tahfiz. Kalau setelah itu lanjut lagi dengan kumon, setelah itu lanjut lagi dengan calistung, setelah itu Sabtu Minggu sibuk. It's very tired. Yeah. Capek banget anak-anak sekarang ini. Yeah. Bukan tidak bagus, tapi coba. Yeah. Anak juga masih memiliki rasa haus dengan kasih sayang. Anak juga masih ingin untuk bermain. Anak juga masih ingin untuk kemudian istirahat, ya, tidur-tidur, ya dia mainin bonekanya, dia mainin mobil-mobilannya. It's okay. Ya. Tapi anak sekarang subhanallah. Karena ekspektasi dari orang tuanya. Ya. Ini nanti setelah sekolah full day, kayaknya dulu saya kurangnya itu di tahfiznya nih. Saya dulu nggak kenal agama. Jadi sudah sekolah full day, habis itu tahfiz. Ya. Nanti besokannya kumon, kayaknya matematika itu penting. Orang Muslim juga harus pintar matematikanya. Tapi jadi anak itu is very tired. Ya. Capek banget anak-anak zaman sekarang. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Sisi-sisi tentang kehausan psikologinya, sisi-sisi dia butuh kasih sayang dari orang tuanya. Ya. Bagaimana dia juga butuh didekap. Ya. Sambil kemudian bicara dari hati ke hati, sambil kemudian ditatap matanya. Ya. Gimana kabarnya, Nak? Subhanallah. Ya. Gimana di sekolah? Ya. Bahkan di sini Nabi SAW mengatakan dicium. Ya Allah. Ya. Ini sesuatu yang jauh, sangat-sangat diharapkan oleh seorang anak. Bagaimana anak tidak merasa lonely, anak tidak merasa kesepian. Ya. Makanya saya dapat itu ada kaos judulnya apa? Tulisannya alone but not lonely. Ya. Sendiri tapi nggak merasa kesepian. Ya. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini kondisi anak-anak zaman sekarang. Mereka mengalami apa yang disebut dengan blessed, boring, lonely, angry, stress, dan tired. Ya. Bagaimana kemarahan yang dihadapi oleh ayahnya, bagaimana kemarahan yang dihadapi oleh ibunya. Ya. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ada materi tentang bagaimana perilaku negatif yang ditonjolkan oleh anak. Ya. Salah satunya adalah anak suka berbohong. Ternyata setelah saya amati, anak berbohong ini awalnya tidak mesti kesalahan anak. Tapi diantaranya ada peran orang tua. Maksudnya gini, ya. Saya dapatin, saya nggak sebutin negaranya. Ya. Ada seorang ibu yang curhat, aduh Pak Ustadz, ini gimana anak saya? Kenapa emangnya? Saya baru tahu ternyata anak saya selama ini bohong. Bohongnya gimana Bu? Setiap hari saya bawain dia bekal, dan setiap pulang saya tanya, habis nggak bekalnya? Habis, Mam. Apa yang terjadi? Ternyata yang pertama itu saya dapatkan laporan dari gurunya, dia kalau pas lagi istirahat, teman-temannya buka makanan, dia itu sibuk Ustadz keliling, dibagiin makanannya sama temannya. Betul habis. Ya. Nah yang kedua ini terakhir kata beliau yang saya dapatin itu adalah ternyata entah kenapa dia mungkin nggak sempat ngebagikan ke temannya karena main, jadi ya dia nggak makan dan dia nggak bagikan. So saya bilang terus gimana Bu? Dia pulang kemudian dia bilang, Mam, jadi dia tunjukin tempat makanannya kosong. Ternyata makanannya dia tuang di tasnya. Baru seminggu saya cari-cari, kok bau asem. Ternyata dia tuang di tasnya. Aduh, Pak Ustadz nih gimana? Dia udah mulai ngebohong. Saya katakan, Ibu ada pernah ngomong apa? Memang saya sih pernah bilang ke anak saya. Dan itu memang setiap saat. Pokoknya kalau nggak dihabisin, Mama nggak bikinin lagi. Nah, that's it, saya bilang. That's it, itu sebabnya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Ini yang terjadi. Saya beberapa kali dakwah di daerah Gosowong. Di Gosowong itu ada perusahaan emas. Ya. Jadi karyawannya itu kerjanya 4/2. 4/2 itu artinya 4 minggu di offshore dan 2 minggu libur off mereka. Ya. Jadi ada seorang bapak yang cerita, Pak Ustadz, saya kalau habis dari off, artinya baru nyampe di offshore, itu anak
Selalu telepon. Jadi saya pulang kerja tuh telepon, kangen. Tapi semakin saya dekat ke waktu pulang, justru anak itu nggak mau ngomong. Aneh. Ya. Saya bilang, emangnya kenapa Pak? Dia juga mikir kenapa ya. Mungkin Bapak ada target-target ke anak. Nah itu Ustaz. Jadi saya setiap kali ke offshore, itu kan selama 4 minggu, saya ngasih target tuh ke anak. Bahwa dia harus hafal sekian ayat, dia harus murojaah sekian surat. Saya katakan itu Pak, ya, anak itu rindu dengan Bapak. Tapi setiap kali Bapak menanyakan, sudah hafal belum? Ayah 20 hari lagi mau pulang nih. Sudah hafal belum? Ayah 14 hari lagi mau pulang nih. Sudah hafal belum? Ayah 7 hari lagi mau pulang. Semakin dekat, rasa takut bahwa dia akan ditanya oleh Bapak. Rasa takut bahwa Bapak akan ngecek dia, itu lebih besar daripada rindunya. Makanya dia nggak mau nerima telepon, nggak mau ngomong. Beda dengan ketika Bapak pertama kali pulang dari rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, that's true. Itu yang terjadi. Blessed. Boring, lonely, angry, stress, dan tired. Baik. Selanjutnya kita akan lihat bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang keutamaan bersikap lemah lembut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Allah Subhanahu wa taala itu penyantun, lembut. Allah menyukai sifat lembut. Dan Allah akan memberikan kepada sesuatu yang dalam sikap lembut yang tidak diberikan pada sikap-sikap yang lainnya. Subhanallah. Jadi ketika kita selaku orang tua menunjukkan kasih sayang, lembut pada anak, aduh, ya, luar biasa dahsyatnya. Bagaimana sentuhan-sentuhannya. Ya. Anak itu akan hidup jiwanya. Anak itu akan kemudian merasa sangat bagus ya psikologinya. Ya. Ada rekamannya di YouTube. Ya. Kajian saya 2 seri dengan IMSA, ya, dengan judul Jangan Menjadi Orang Tua Durhaka. Selama ini yang kita dengar itu anak durhaka, anak durhaka. Tapi ternyata sebagai orang tua kita juga bisa, waliyazubillah, mudah-mudahan gak demikian, seperti orang tua durhaka. Karena kenapa? Kita kasar kepada mereka. Ya. Kita tidak lembut kepada mereka. Bahkan ada satu buku judulnya adalah Bagaimana Menghadapi Orang Tua Like a Monster. Ya. Orang tua yang bagaikan monster, yang kita tuh takut dengan ketajaman lisannya, dengan melotot matanya, dengan gimik wajahnya. Aduh, subhanallah. Kebalikannya ketika lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Aduh, subhanallah. Ya. Nabi SAW mengatakan Allah akan memberikan begitu banyak kebaikan ya, yang didasari dengan sikap lemah lembut. Yang ini tidak didapat dengan sikap kasar, tidak didapat dengan sikap-sikap yang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, marilah kita tunjukkan kelembutan kepada anak. Bagaimana sayang kepada anak. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Subhanallah. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, sikap lemah lembut tidak ada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Artinya menjadi sangat bagus. Dan jika lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, maka akan membuat buruk. Orang tua kalau lemah lembut jadi bagus. Guru menjadi guru kalau lemah lembut jadi bagus. Katakanlah, pengurus imam ya kalau lemah lembut jadi bagus. Kebalikannya kata Nabi SAW, kalau lemah lembut ini dicabut dari sesuatu, maka akan menjadi buruk. Orang tua menjadi orang tua yang buruk. Ya. Kemudian juga menjadi guru-guru yang buruk ketika tidak punya kelemah lembutan. Ya. Para pengurus juga demikian, menjadi pengurus yang buruk ketika tidak punya kelemah lembutan. Pokoknya kata Nabi SAW, yang namanya sikap lemah lembut itu bagus. Dia ketika menempel pada seseorang, maka menjadikan apa yang dia lakukannya itu bagus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kecil.
Nabi mengajarkan kepada kita hal yang kecil. Nabi mengajarkan sesuatu yang terlihat sederhana, tapi dahsyat luar biasa, yaitu bagaimana mencium kepada anak-anak yang masih kecil. Ya. Saya teringat dengan seorang ustazah, subhanallah. Beliau sudah meninggal dunia. Allahumma gfir laha warhamha. Ya. Jadi beliau sibuk sebagai seorang pendakwah, ya. Tapi beliau masih punya waktu untuk menengok anaknya di pesantren. Apa yang beliau lakukan? Beliau cerita bahwa setiap kali ngejenguk anaknya di pesantren, dipeluk anaknya. Cukup lama. Dia rasakan bagaimana degup jantungnya. Setelah itu kemudian dilepas, dilihat matanya, mata ketemu mata. Ya. Kemudian ditanya, gimana kabarnya nak? Bunda sayang sama kamu. Ya. Jadi anak gak merasa dilepaskan di pesantren. Anak gak merasa dibuang di pesantren. Ya. Dicoba lihat. Ya. Adakah anak itu matanya berbinar, senang, bahagia, atau kemudian menunduk, sedih, dan lain sebagainya. Ya. Di kamar gimana? Teman-teman kamu gimana? Ustadz-ustadz kamu gimana? Itu bukan kemudian langsung, jadi sabun, sampo habis. Susu, bekal habis. Bukan itu langsung. Bukan itu. Ya. Tapi bagaimana dahaga psikologis ini. Ya. Dan dengan sentuhan-sentuhan yang terlihat sederhana, ternyata menjadikan anak itu luar biasa. Tentram, tumbuh psikisnya itu dengan baik. Ya. Nabi mengajarkan mencium kepada anak-anak yang masih kecil. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kita lihat suatu kejadian, ini menarik. Ya. Hasan, lagi-lagi cucu Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib, itu pernah naik ke pundak Nabi SAW. Nabi saat itu sedang sujud. Ya. Nabi kemudian memanjangkan sujudnya. Ini yang membuat para sahabat kemudian terheran. Sampai-sampai mereka mengatakan, hadhihi sajdatun qad ataltaha, fazananna qad hadatha amrun, au annahu yuha ilaik. Ya. Jadi setelah selesai, Nabi SAW itu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, tadi engkau memperpanjang sujudmu. Kami udah nyangka yang bukan-bukan. Artinya, wah kayaknya terjadi sesuatu nih. Atau kami mengira bahwa ada wahyu yang turun. Apa jawaban Nabi SAW? Dzalika lam yakun. Enggak ada sesuatu yang terjadi. Wahyu juga tidak turun. Walakin ibni irtahalani. Enggak ada sesuatu yang terjadi. Wahyu juga tidak turun. Cuma kata Nabi, cucuku itu menjadikan aku tunggangannya. Jadi Hasan itu naik dan merasa Nabi itu adalah tunggangannya. Fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Maka aku tidak suka menyegerakan dia, artinya menggeser dia sampai kemudian dia menunaikan kemauannya. Artinya sampai sepuasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihat bagaimana kelemah lembutan Nabi SAW. Ya. Nabi lagi sujud, sholat bersama para sahabat, dan Hasan, cucunya Nabi, naik ke pundaknya. Ya. Dan Nabi membiarkan sampai kemudian ya, Hasan itu meninggalkan Nabi SAW. Sahabat saking lamanya Nabi melamakan sujud, sampai-sampai mereka menyangka terjadi sesuatu. Atau mereka menyangka bahwa ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebagai penutup saya katakan, anak selain berfungsi sebagai penyejuk mata, saya sampaikan dalam kajian 1 bulan yang lalu, ya, tentang ada 3 jenis anak dalam Al-Quran. Jadi anak selain sebagai penyejuk mata bagi orang tuanya, tapi anak juga bisa menjadi fitnah, ya, yang menggoda orang tuanya. Bahkan anak bisa berpotensi menjerumuskan orang tuanya menuju ke jurang kenistaan. Kenapa? Lantaran orang tua sangat mencintai anaknya. Lantaran orang tua itu berusaha untuk memenuhi keinginan anaknya. Tapi jangan salah. Yang pertama dan utama dibutuhkan oleh anak itu adalah kasih sayang. Yang pertama dan utama dibutuhkan oleh anak itu adalah kasih sayang. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita hal yang sederhana, tapi sangat luar biasa, yaitu keutamaan mencium bagi anak-anak kita yang masih kecil. Sekali lagi, bahwa anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya. Maka tunjukkanlah kasih sayang kepada anak kita. Walaupun dengan sentuhan-sentuhan yang kecil, tapi akan sangat dahsyat. Di antaranya adalah dengan mencium anak kita yang masih kecil. Sehingga kemudian terasa anak itu begitu dekat.
Ya. Dan tadi saya mengatakan sungguh sayang disayang. Saat ini banyak anak-anak yang menghadapi blasted, boring, lonely, angry, stress, dan tired. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selaku orang tua yang mampu mengemban amanah dari Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Waktu juga memisahkan kita, saya kembalikan ke Mas Bagus. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah khair buat Ustadz Agustiawan, Masya Allah sangat komprehensif dari bahasan tentang mungkin hal yang kita anggap kecil gitu ya, mencium anak kecil, tetapi memang manifestasinya itu sangat luar biasa kalau kita tidak menerapkannya, khususnya dalam hal kasih sayang kepada anak. Tadi kalau kita dengarkan dampak-dampak negatif secara psikologis ya, dari boring, lonely, angry, stress, dan tired itu, apalagi sekarang Ustadz di zaman pandemi ini, karena anak-anak bersekolah di rumah, ada seorang guru juga mengatakan anak-anak ini tambah depres Ustadz kalau di rumah. Ini memang masalah yang sangat-sangat problematik yang kita hadapi semua. Insya Allah mungkin ini bisa jadi satu bahasan yang sangat relevan Ustadz dengan tantangan yang kita hadapi, Insya Allah. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada para jamaah yang baru bergabung. Masya Allah sudah ada 168 peserta di kajian online kita. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa secara langsung, kalau mau bicara bisa raise hand atau bisa juga dikirimkan ke chat forum, insya Allah. Dan insya Allah kita akan ambil dulu dari secara giliran. Yang pertama itu ada Ustadz dari Ibu Ida Rafiqoh. Salam warahmah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana membekali anak dengan contoh Rasulullah menangani diskriminasi? Kadang di sini karena dianggap anak imigran, karena muslim, dan karena pakai jilbab, anak suka merasa dibully. Adakah contoh dari Rasulullah yang dapat kami ceritakan kepada anak sehingga dia termotivasi dan tetap istiqomah? Syukron. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bu Ida Rafiqoh. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, berkaitan tentang diskriminasi. Tentunya ada banyak contoh yang kita bisa ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat tidak menyukai diskriminasi. Ya. Contoh misalkan sahabat Bilal bin Rabah itu pernah dipanggil oleh sahabat yang lain dengan panggilan Yabna Sauda, anak perempuan yang hitam, kurang lebih begitu. Ya. Nabi SAW ketika mendengar panggilan itu marah. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna kamru'un fika jahiliyah. Kamu ini orang yang masih ada sisa-sisa kejahiliahan. Sahabat ini pun ketika ditegur oleh Nabi langsung kemudian tersadar dan langsung menempelkan pipinya di lantai. Dan dia mengatakan, wahai Bilal, aku minta maaf. Ya. Dan injaklah pipiku ini sebagai bentuk penyesalan dan permohonan maafnya. Jadi Nabi SAW tidak menyukai yang namanya diskriminasi. Ya. Nabi SAW ini langsung menegur sahabat yang menyentuh hal yang privasi, yaitu menganggap Bilal bin Rabah ini anak seorang wanita yang hitam. Untuk masalah jilbab, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentu bisa diceritakan bagaimana kemuliaan. Ya. Kemuliaan mereka yang terbungkus, terjaga. Ya. Ini bagaimana Ibu bisa ambil surat Al-Ahzab, surat An-Nur, ya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan bahwa seorang wanita ketika mereka berhijab itu bukan membatasi kecantikannya, bukan. Ya. Bukan kemudian membatasi daripada hal-hal yang menarik daripada tubuhnya, bukan. Justru Islam mengajarkan bahwa kecantikan itu akan semakin terpelihara ketika mereka menggunakan busana-busana muslimah. Yang berikutnya, selain Ibu bisa ambil dari ayat-ayat tadi surat An-Nur, surat Al-Ahzab, bagaimana juga Nabi menceritakan
praktek kepada kita, beliau tidak setuju dengan diskriminasi, ibu juga bisa buka bagaimana ketika Islam masuk ke Eropa. Hal yang sangat mereka tertarik itu justru adalah pada saat melihat muslimahnya itu berbusana. Ya, coba dibuka lagi dalam sejarah. Mereka tuh sangat tertarik karena kenapa? Dengan tertutup itu anggunnya, kemudian selamat dari godaan-godaan, selamat dari mata-mata yang memandang dengan jelalatan dan lain sebagainya. Coba ini disampaikan. Ya, fakta-fakta sejarah bagaimana dulu ketika Islam masuk ke Eropa, bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan. Ya, insya Allah akan menguatkan daripada anak-anak kita untuk terus berhijab. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita ambil satu lagi dari chatroom, ada yang mengirimkan pesan secara private. Assalamualaikum Ustadz Agus, untuk mencium anak, adakah bagian yang sebaiknya kita cium? Dan adakah doa khusus ketika kita mencium anak-anak? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, untuk mencium anak itu ada dua hal yang disunahkan kepada kita. Yang pertama adalah dahi. Ini mohon maaf, sampai Fatimah sudah menikah dengan Ali pun, Nabi SAW itu suka mencium dahi daripada Fatimah. Yang kedua adalah ubun-ubunnya. Ya, itu dicium. Ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada sentuhan tersendiri ketika kemudian kita melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Nabi ini. Ya, jadi dahi dan kemudian ubun-ubunnya. Ya. Karena itulah kalau ubun-ubun itu merupakan tempat keluar masuknya nyawa seorang manusia. Jadi nanti manusia itu akan meninggal dunia dan dicabut nyawanya itu dari ubun-ubun. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika kemudian dicium oleh orang tua akan terasa bagaimana curahan kasih sayang. Ya. Begitu juga dengan dahi. Ya. Ini Nabi SAW biasa, walaupun tadi saya katakan ini pembahasan adalah pembahasan bagaimana keutamaan mencium anak-anak ya yang masih kecil, tapi ternyata kita dapati bahwa Nabi SAW kalau ketemu Fatimah maka Nabi mencium dahinya. Ya. Dan memang Nabi SAW sangat sayang dengan Fatimah. Itu dua bagian yang didapati biasa dicium oleh Nabi SAW, yaitu dahi dan juga ubun-ubun. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Insya Allah kita akan berikan giliran untuk yang mengangkat tangan. Yang pertama kepada Ibu Mutmainah. Silakan Ibu di unmute dan silakan diajukan pertanyaannya secara langsung dan singkat. Ibu, silakan. Terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai tema pengajian malam ini tidak bisa mengerasi anak-anak ya Pak Ustadz ya. Nah, yang mau saya tanyakan, masing-masing anak itu kan berbeda-beda ya. Ada yang gampang nurut, ada yang bandel gitu ya Pak Ustadz. Nah, apakah ada solusinya menghadapi anak entah itu anak kita sendiri di rumah, kita udah kasih sayang sama anak, kadang anak nggak nurut, atau menghadapi anak-anak di luar, semisal kalau kita ke mana ya, ke sekolahan atau ke masjid atau ke musola atau gimana, kita udah ngasih tahu pelan-pelan, tapi si anak itu tetap aja nggak dengar gitu. Apakah kita biarkan atau ada solusi lain? Jazakallah khair Pak Ustadz. Wayaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Maha suci Allah Subhanahu wa taala tadi dibacakan firman Allah ya dalam surat Fussilat ayat 45 dan ayat 50 bahwa anak itu anugerah dari Allah. Kadang ibu bapaknya sama, tapi adik beradik itu beda karakter. Ya. Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu bisa melihat bagaimana anak pertama dengan anak kedua dengan anak ketiga itu karakternya beda-beda. Ya. Bahkan Maha Suci Allah Subhanahu wa taala kadang ada orang yang kembar tapi karakternya beda. Ya, karakternya beda. Ya, ini Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk demikian maka tentu treatmentnya berbeda, Bu. Ya, tapi walaupun treatmentnya beda, semua dalam satu koridor kita itu sayang. That's the point. Ya. Jadi ketika kita melakukan apapun, apakah itu reward ataukah punishment, dasarnya itu sayang. Bukan dasarnya benci, bukan dasarnya kesal. Kalau memang kita sayang, maka Nabi memberikan rambu yang kedua.
Ya, jadi rambu yang pertama itu adalah bahwa treatment boleh berbeda antara anak satu dengan anak yang kedua, tapi semuanya dalam koridor sayang. Yang kedua, rambu yang kedua yang diajarkan Nabi itu adalah jangan pilih kasih di antara anak. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, i'dilu baina abnaikum, berlaku adillah kepada anak-anak kalian, atau kalian akan menanamkan benci di antara mereka. Mungkin ketika kita masih hidup, ya anak akur-akur aja. Tapi orang tua ketika meninggal dunia, kadang ini yang kemudian menjadi konflik di antara adik-beradik. Karena kenapa? Dulu lo disayang banget sama orang tua lo juga, wah akhirnya jadi ribut. Ya. Karena kenapa? Sebenarnya ketika pilih kasih, anak itu mendendam. Ya, perbuatan yang sama, tapi perlakuan ke ini dan ini kenapa berbeda? Jadi demikian. Nah, untuk treatmentnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih, Bu Mutmainah, ini menarik. Kalau kemudian anak yang tadi ya ada yang penurut, ada juga yang tidak demikian, maka perlu dicari tahu apa sebabnya. Ya. Mohon maaf Bu, kadang ya sebabnya yang pertama anak itu ingin mencari perhatian. Karena kenapa? Karena selama ini kita perhatian sama yang nurut aja. Ya. Jadi anak ini kemudian do something karena memang untuk mencari perhatian kita. Ya. Tidak mesti kemudian anak itu nakal secara naluri, tidak, karena memang dia ingin ngambil perhatian kita. Karena kenapa? Sebentar-sebentar anak yang ini, sebentar-sebentar anak yang penurut. Memang ya, saya baca dari buku-buku psikologis, orang tua itu, ini mohon maaf, sama dengan mungkin dengan Ibu Mutmainah ya, orang tua itu secara psikologis itu memang lebih sayang kepada anak yang, kalau kata orang Sunda, bager, nurut, dan lebih handsome. Ya, ini mohon maaf ya, kita punya anak misalnya 4, punya anak 3, di antara mereka itu ada yang cute, ada yang handsome, itu biasanya kita mudah memaafkan ketika dia melakukan sesuatu yang tidak bagus, kita jadi lebih udahlah gitu ya, lebih mentolerir gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan salah bahwa ternyata ini dilihat oleh anak kita yang lain. Dan tadi saya katakan, ketika dia melakukan sesuatu ini, maka yang pertama itu cari tahu kenapa. Jangan-jangan dia ingin mencari perhatian. Atau yang kedua, ya, mohon maaf yang saya dapati, anak nggak tahu bahwa itu masalah, dia nggak tahu. Karena dia ngerasa bahwa dia kreatif aja, misalnya mohon maaf, air ditumpahin, kemudian dia tanam apa, dia nggak kemudian, aduh, nah, ibu udah begini. Dia nggak ngerasa, saya nggak melakukan sesuatu yang salah, cuma air dituang, kemudian dia kasih ini, dia kemudian mengatakan dia pengen nanam, pengen apa, karena masih beda antara, maaf, pandangan dia dengan pandangan kita. Ya. Jadi coba untuk memahami hal ini. Ini kalau bukan karena waktu, kapan kita akan lihat, Nabi juga menyikapi anaknya juga berbeda. Ya. Misalkan, ya mohon maaf kalau di antara bapak-bapak ada yang suka bola, atau kalau karena udah di Amerika kali ya, senangnya itu mungkin rugby kali ya, atau apa gitu ya. Nah, ketika kita pulang ke rumah, waduh pengen nonton bola nih, Persija lawan Persib misalnya. Ternyata anak lagi nonton kartun, ya Allah. Ya. Lagi nonton Ipin Upin dan udah berkali-kali diulang. Ya. Sampai kemudian, ayah, ntar jatuh. Dia sampai hafal, Bu. Ya. Benar, di adegan itu jatuh dan dia masih ketawa. Dalam hati kita, apa sih, kayaknya nggak lucu deh. Ya. Tapi kan kita harus memahami bahwa di otak dia, itu tuh bukan suatu hal yang bosen, justru dia lucu. Nah ini tadi saya katakan, makanya yang kedua, selain tadi mungkin anak kita ingin menarik perhatian, yang kedua dia masih belum ngerti bahwa ini tuh salah. Ya. Kayak misalnya dia acak-acak makanan, dia tuang air, dia lagi, saya mau nanam Bu, Bunda saya lagi mau ini, mungkin dia nggak ngerti. Ya. Jadi coba. Ya. Atau yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mohon maaf, makanya tadi katakan cari sebab. Atau yang ketiga, ini merupakan pengaruh dari tontonan misalnya. Ya. Entah kita lagi kemana, dia nonton TV, ya, di situ tontonan yang tanpa disadari. Ya. Jadi saran saya Bu Mutmainah, yang pertama adalah bahwa treatment antara anak boleh berbeda, tapi rambunya sama-sama, bahwa saya melakukan ini karena saya sayang. Yang kedua, jangan dikasih antar anak. Ya.
Kemudian yang ketiga adalah coba cari tahu kenapa anak kita melakukan hal tersebut. Dan jangan mudah kita mengatakan dia nakal, jangan. Ya, karena tadi saya katakan bisa jadi dia melakukan itu untuk menarik perhatian kita. Karena selama ini kita ya perhatiannya hanya kepada yang penurut itu tadi. Atau yang kedua saya katakan tadi, ya, dia melakukan itu karena dia masih belum ngerti bahwa ini tuh salah, ini tuh nggak baik. Ya, maka kemudian kita coba sampaikan kepada dia. Saya kira di antaranya itu. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana bila menghadapi anak-anak yang di masjid, misal Pak Ustadz ya lari-lari terus bikin berisik gitu ya, orang tua lagi pengajian atau lagi sholat gitu ya. Nah, kita kasih tahu si anak-anak itu diem, duduk, tapi nggak mau diem gitu Pak Ustadz. Itu kan Ya. sering terjadi gitu. Bagaimana mengatasinya itu Pak Ustadz? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terima kasih. Kalau di masjid, yang pertama saran saya adalah bahwa anak yang dibawa jangan menjadi beban dari pengurus masjid. Tapi tiap orang tua itu harus look after kepada anaknya. Jadi ketika dia ngajak anaknya, dia yang harus mengkondisikan. Nah, nanti sholat samping ayah ya, jangan lari-lari. Ya. Jadi kalau semuanya dibebankan kepada pengurus, waduh, kesian. Ya, coba misalnya datang ke imam, saya tahu sendiri bagaimana luasnya imam center ini. Ya, satu orang bawa misalnya 2 anak, oh my god, kita bilang satu lari satu ke sini ya. Ya tadi akhirnya pengurus masjid akhirnya gitu ya teriak, oh guys, ya, begitu-gitu akhirnya. Tapi kalau misalnya orang tua yang dia bawa ya, orang tua ketika mau masuk ke masjid dan dia mau sholat sunnah, sholat dulu sini samping ayah. Gitu. Dia kondisikan, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kalau memang kita dapati anak yang demikian, maka kita bisa mengusulkan bahwa ada tempat yang memang khusus buat anak-anak. Ya. Kalau misalnya lagi pengajian, misalnya biar anak-anak itu nggak lari, coba ada satu ruangan yang anak itu dibagikan kertas, mau gambar, sepuasnya, ya. Mau warnai, terserah warna apa, sehingga kemudian mereka juga ada program sendiri. Ya. Karena di beberapa negara yang saya dapatin gini Bu, anak-anak itu, ini mohon maaf, ketika ada program orang tuanya di masjid, bahasanya mereka nggak paham karena kan bahasa Indonesia. Ya. Jadi mereka akhirnya merasa bahwa ini bukan bukan urusan saya, gitu. Sehingga mereka kadang apa-apa. Nah ini alangkah bagusnya kalau mereka kemudian disendirikan, mereka kemudian dibuatkan kegiatan, ya. Atau kalau misalnya sudah agak dewasa, ya ada pengisian kepada mereka dengan English, dengan bahasa Inggris yang fluent bagi mereka. Ya. Saya kira itu diantaranya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, insya Allah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di chat room. Ada seorang ibu mengirimkan private message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz minta cara atau tips acuan bagi para orang tua, khususnya para ibu untuk mendidik anak-anak secara islami sejak anak dalam usia dini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Insya Allah masih ada di YouTube ya, acara saya waktu di Perth di West Australia tentang prophetic parenting, mendidik anak ala Nabi. Ya. Jadi singkatnya adalah bahwa mendidik anak usia dini itu sangat memungkinkan bagi kita untuk menanamkan beberapa nilai. Jadi yang pertama gini Bu, biar lebih sederhananya, untuk anak yang masih usia dini, keywords ya. Kata kunci mendidik mereka itu adalah memuaskan dahaga psikologi mereka. Memuaskan dahaga psikologi mereka. Artinya apa? Mereka bermain nggak apa-apa, ya, main ini, main itu, ya karena memang mereka lagi dahaga, ya, lagi haus psikis ini. Ya. Nah, cuma anak-anak usia segini, maka yang bisa kita lakukan yang pertama, untuk penanaman akidah, itu bentuknya adalah doktrin. Karena mereka masih belum bisa menganalisa, masih belum bisa berdiskusi, jadi yang adalah doktrin. Bagaimana kemudian kita tanamkan langsung. Ya. Contoh misalnya, ya, ayo, ya, sebelum makan kita doa. Nah kalau kita berdoa nanti Allah akan sayang sama kita. Dia masih belum ngerti tuh Allah sayangnya kayak gimana. Ya. Ayo dirapihin bonekanya. Coba lihat Allah itu udah sayang sama kamu.
mereka-mereka yang lagi kebanjiran, mereka-mereka yang kena gempa, itu mainannya nggak ada. Ya, jadi bentuknya tuh doktrin, bukan diskusi, karena mereka belum paham. Ya. Dan ini yang saya sempat cerita, saya pernah ke rumah seorang kawan, waktu itu sore, anaknya baru habis mandi, ini anak-anak perempuan, ya. Kemudian kan dipakaikan baju, dibedakin gitu ya kan, cute, ya. Kita biasa untuk memuji. Saya juga waktu itu memuji, cantiknya. Ya. Biasanya kalau di Amerika ngejawabnya gimana? Biasanya ibunya suka ngajarin, bilang, siapa dulu mamahnya, kan biasanya gitu ya. Ternyata anak ini ketika kami puji, cantiknya, tangannya Bu ditaruh di pinggang, badannya meliuk, dan dia mengatakan, siapa dulu penciptanya? Oh, kita bilang, subhanallah. Ya, walaupun dia mungkin nggak ngerti, tapi itu bisa menjadi penanaman. Itu dari segi akidah. Kemudian untuk yang lainnya selain akidah itu adalah dalam ibadah anak masih ikut-ikutan, ya, karena masih tadi usia dini. Ya. Nah, cuma ini ada cumanya. Dalam memilihkan mainan, lihat bagaimana sunnah Nabi. Nabi mengajarkan alimu auladakum arimayah, memanah. Memanah itu bukan artinya anak masih balita, anak masih usia dini udah langsung memanah, tidak. Tapi para ulama hadis mengatakan bahwa ini salah satu cara Nabi untuk memberikan guidance kepada kita kalau cari mainan itu yang kayak pemanah. Apa cari mainan yang kayak memanah? Artinya objeknya itu kelihatan. Jadi anak itu berlatih fokus. Sering dulu ketika kita masih kecil, saya termasuk yang itu kalau dibeliin mainan ada namanya pestol-pestolan, Bu. Itu suaranya doang. Dor. Oh, ayahnya pura-pura lagi, ayah ketembak. Padahal nggak ada kelihatannya. Jadi anak itu objeknya nggak kelihatan. Kalau emang ketembak, apakah basah? Apakah kemudian ada tinta merah? Kan itu enggak. Ya. Jadi anak tuh nggak berlatih fokus. Nah, memanah itu selain memang artinya diajarkan memanah begitu, tapi yang dimaksud adalah bahwa kalau cari mainan, memang cari mainan yang ngedukung fokus kepada anak. Ya, itu untuk usia dini. Jadi usia dini itu baru penanaman akidah, ibadah masih ikut-ikutan, dan terutama sekali lagi adalah attitude. Ya. Saya kira itu kalau untuk anak usia dini. Dan keywordsnya adalah dipenuhi kepuasan daripada dahaga psikologis dia. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Kita ambil satu lagi dari chat room. Bismillah. Dari Ibu Uri Handayani pertanyaannya. Bismillah, bagaimana merubah sikap orang tua ke anak-anak karena bertahun-tahun memperlakukan anak dengan keras. Anak-anak sudah besar dan karakternya keras. Apakah sudah terlambat Ustadz? Syukron, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih Teh Huri atas pertanyaannya. Ya. Kalau dikatakan terlambat, insya Allah tidak ya Teh. Tapi bagi anak-anak yang mendapatkan pendidikan awal dari orang tua dengan cara yang keras, memang take a time, ya, memerlukan waktu. Karena bisa dibayangkan sekian tahun dia mendapatkan perlakuan keras dari orang tuanya, tentu sudah mempengaruhi daripada kondisi kejiwaan dia. Bapak Ibu, di sini kita kalau mau jujur, kita merasakan betul bagaimana didikan awal orang tua itu sangat berpengaruh. Bapak Ibu yang katakanlah royal, itu terpengaruh bagaimana didikan awal orang tua. Bapak Ibu yang katakanlah cara hidupnya, gayanya sederhana, itu pengaruh didikan awal dari orang tua. Ya, jadi memang didikan awal itu sangat-sangat penting. Ya, nah di sini kepada Teh Huri dan kepada kita semuanya, kalau terlambat tidak. Ya. Apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, mohon maaf, ya, jujur dan gentle. Ya, di hadapan anak-anak, tapi tentunya mungkin dalam forum yang lebih enak, dalam forum yang lebih nyaman. Ya. Yang pertama orang tua mengaku bahwa dulu ayah keliru. Ya, itu boleh, itu bagus sekali. Ya. Bagaimana kemudian kita mengatakan ayah keliru dulu sangat ini. Itu anak jadi kemudian nggak apa-apa ya. Gitu ya. Itu menjadi ketika orang tua menurunkan egonya dan mengakui bahwa dirinya pernah keliru dulu, kasar sekali, bahkan sampai mukul, ya. Bahkan kayu itu sampai gagang sapu sampai patah misalnya. Ketika kemudian mereka dengan merendahkan diri dan gentle mengakui bahwa saya
keliru, itu subhanallah Bapak Ibu. Ya. Anak itu akan terbuka dan di sini menjadi kesempatan untuk sama-sama berubah. Ya. Ini mohon maaf sekali lagi saya nggak sebutkan ceritanya ya, karena bisa jadi saya dapatkan di Amerika, bisa jadi di Australia, di Eropa. Nah, jadi ada keluhan dari orang tua. Kalau ini berbeda teori. Orang tuanya dulu ketika muda, itu masih teman-temannya mohon maaf Bob Tutupoli ya yang begitu yang fotonya juga masih nyekek botol gitu ya. Nah sekarang orang tuanya udah katakanlah udah sadar nih mau ngapain ya. Jadi orang tuanya sekarang rajin ke masjid. Cuma sekarang anaknya diajak susah. Karena kenapa? Karena ayah kan sadarnya baru 3 tahun kemarin gitu ya. Dulu juga lagi muda bahkan maaf ya fotonya aja tuh masih megang botol. Maka saya katakan yang pertama, foto-foto kenangan jahiliyah udah diturunin. Ya. Yang kedua tadi saya katakan kumpulin anak-anak lagi ngobrol enak ya. Kemudian mengaku bahwa ayah dulu khilaf. Ya. Ayah dulu nggak ngerti. Ayah dulu belum ngerti Islam. Ya, ayah dulu ini. Coba ya kita merendahkan diri dan mengakui bahwa kita itu salah. Termasuk tadi yang kata teori, mungkin kita suka kasar kepada anak. Ya. Dari situ baru kemudian kita bareng-bareng untuk kemudian merubah. Ya. Anak kemudian merubah dirinya, orang tua kemudian merubah dirinya. Insya Allah, saya katakan tadi, nggak ada kata terlambat. Ya. Demikian, wallahu. Baik, Ustaz. Kita akan berikan kesempatan ke penanya yang raise hand kepada Pak Toha. Kami persilakan unmute dan diajukan pertanyaannya. Silakan Pak Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, singkat saja. Terima kasih Mas Bagus. Singkat saja, Ustadz. Ini pengalaman banyak kami yang tinggal di Amerika, Ustadz. Jumlahnya cukup banyak, saya yakin. Kami yang orang tua kerja di Amerika, anaknya tinggal di Indonesia atau di negara asalnya lah. Sebagai orang tua, kami memang tanggung jawabnya untuk biaya lah ya, untuk biaya hidup, biaya pendidikan. Artinya kami kirim duit setiap bulan, gitu ya. Tapi itu kan tidak cukup, Ustadz, ya kan? Walaupun ada teknologi, kami pakai telepon dan bisa komunikasi hampir tiap hari. Itu kan sentuhannya kan sentuhan mesin gitu loh, bukan sentuhan fisik yang Ustadz sampaikan dalam setiap dalam ceramah malam ini gitu loh. Itu bagaimana Ustadz ya? Biar kami itu ada ikatan batin yang kuat. Tidak hanya mengirimkan biaya sekolah, tidak hanya telepon, tapi ya doa pastilah Ustadz, itu tidak ditawar-tawar lagi. Doa kita sebagai orang tua kepada anak-anak itu sudah mutlak lah ya. Mungkin ada rahasia lain Ustadz yang cukup berpengalaman dalam hal ini. Jazakallah Ustadz. Terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih, menarik sekali Pak Toha dan juga yang lainnya yang tadi dikatakan banyak mengalami hal seperti ini, ibaratnya kayak LDR ya, hubungan jarak jauh seperti ini. Bisa dicari di YouTube ya, kajian saya tentang belajar dari keluarga Ibrahim alaihissalam atau tema tentang menjadi ayah hebat. Ya. Coba kalau Pak Toha dan hadirin di sini, coba kita ingat-ingat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan meninggalkan Hajar dan Ismail ya, di Mekah. Lalu Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina dan tinggal bersama istrinya yaitu Sarah. Tidak lama kemudian lahirlah dari Sarah ini Nabi Ishak. Ya. Kalau Pak Toha dengan Bapak Ibu buka kajian saya di YouTube dan atau kita buka riwayat Nabi Ibrahim setelah meninggalkan Hajar dan Nabi Ismail yang waktu itu baru dilahirkan, itu ditinggalkan 13 tahun, Pak. Baru 13 tahun kemudian, Nabi Ibrahim itu datang lagi. Dan disitulah yang Allah ceritakan dalam surat As-Saffat ayat 102. Surat apa? As-Saffat ayat 102, kisah tentang Nabi Ibrahim yang malam itu mimpi bahwa dirinya menyembelih Nabi Ismail. Saya mau tanya, jawaban Nabi Ismail apa? Nabi Ismail mempersilahkan ayahnya untuk melakukan perintah dari Allah. Soleh nggak Pak? Nabi Ismail soleh betul, ya kan? Ya, ayahnya menyampaikan dirinya minta izin untuk menyembelih, sang anak mempersilahkan.
Betul nggak? Nah, itu jadi bahan kajian saya bahwa kita sering membicarakan solehnya Nabi Ismail. Kita sering membicarakan tentang patuhnya Nabi Ibrahim. Tapi the big question is, pertanyaannya adalah, ditinggal 13 tahun nih Pak, oleh ayahnya, ini anak kok jadi anak yang soleh? Nah itu dia. Kira-kira hubungan jarak jauh, apalagi Nabi Ibrahim waktu itu belum ada teknologi seperti sekarang Pak. Ya, belum bisa video call. Ya, ini 13 tahun. Ya. Mohon maaf agak sedikit intermezzo. Di Jakarta aja 3 kali lebaran nggak pulang dinyanyiin Bang Toyib Pak. Ya. Ini 13 tahun. Nah, baik. Saya tertarik untuk menyelami masalah ini dan saya dapatkan ada beberapa hal. Ini biar nggak panjang dan biar saya diundang imam lagi, kita bahas ini kapan-kapan. Jadi rumah tangga Nabi juga menarik, jarang kita bahas itu. Jadi seperti yang kemarin kita bahas tentang rumah tangga Nabi SAW atau rumah tangga para Nabi, sering kita menganggap bahwa sunnah, ini mohon maaf, sering kita menganggap bahwa sunnah itu jenggot Nabi panjangnya segimana, celana Nabi itu tingginya segimana. Padahal termasuk sunnah Nabi itu juga kan di rumah tangga tuh apa sih? Nabi pernah ada masalah nggak dengan istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Seperti tadi pertanyaan Bu Ida, gimana Nabi dengan anaknya? Itu kan jarang kita ungkap. Padahal itu juga sunnah Nabi gitu. Ya. Baik, kembali bahwa satu saja yang saya bocorkan buat Pak Toha ya. Ini akan jadi tema tersendiri, yaitu apa yang disebut dengan peran persepsi. Apa maksudnya peran persepsi? Ya, kita dengan istri harus sepakat bahwa ya kita di Amerika dan meninggalkan anak di Indonesia itu bukan karena kita tidak tanggung jawab, bukan karena kita tidak sayang, justru itu pengorbanan seorang bapak. Mereka harus memendam rasa rindu kepada anaknya, ya. Bagaimana bekerja dan menjaga agar dipelihara maksiat yang ada di sekitarnya saat di Amerika. Demi apa? Demi anak. Jadi ini that's the point. Poin ini harus nyampe, Pak. Bahwa anak Bapak itu harus ada dalam persepsinya, Bapak saya itu Bapak yang baik. My father is my hero. Ya. Dia di Amerika itu bukan karena nggak bertanggung jawab, dia justru sayang sama saya. Itu yang harus nyampe, Pak. Kalau itu nggak nyampe, maka anak merasa bahwa orang tuanya nggak tanggung jawab, orang tuanya enak-enakan di Amerika, orang tuanya ini, dan lain sebagainya. Karena di sini ada yang miss, ada yang nggak nyambung. Anak nggak nangkep di persepsi dia bahwa ayahnya itu adalah ayah yang sayang padanya, ayah yang care padanya, ayah yang sangat memikirkan masa depannya. Bahkan udah nyiapkan kalau buat kuliah ini biayanya. Peran persepsi. Termasuk dari istri kita juga. Ketika kemudian anak itu mungkin, Bunda, ayah kenapa nggak pulang-pulang dari Amerika? Ayah itu sayang sama kamu sebenarnya, nak. Dan apa yang ayah lakukan sekarang ini adalah demi kita, demi kamu. Jadi peran persepsi ini harus dikuatkan, Pak. Yeah. I think 3 tahun lalu, karena kita 2021, 3 tahun yang lalu, saya diundang ke Qatar, Ramadan. Yeah. Mereka minta pertengahan, tanggal 10. Nah, 10 Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal Ramadan saya udah diminta di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad mereka minta sebelum Ramadan itu ke Balikpapan. Ternyata Pak, hari Ahadnya, hari Minggunya, putri saya, putri nih yang akhwat di pesantren, itu perpisahan di pesantren. Tentu momen yang sangat-sangat penting. Ya. Tapi kan ini permintaan dari Kalimantan, dari Balikpapan itu udah lama, nggak mungkin saya cancel. Akhirnya dengan berat hati saya nggak datang, Pak. Yang datang istri saya. Tentu putri saya nanya ke istri saya, Umi, kok Abi nggak datang? Kira-kira nih Pak Toha, kalau istri saya jawabannya gini, tahu Abi, jalan-jalan terus. Kira-kira kalau jawaban istri saya kayak gitu, anak cemberut apa tersenyum ketika ketemu? Pasti cemberut. Ya. Apalagi kalau ada tambahannya. Ya. Abi jalan-jalan terus. Sekarang ke Balikpapan, nanti Ramadan ke Qatar, kita nggak pernah diajak. Nah, tambah begitu, itu udah. Ya, jadi kembali Pak, ya ini saya kasih tahu bocorannya bahwa
Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa kok bisa punya anak yang soleh padahal ditinggalkan 13 tahun? Karena persepsi daripada Ismail itu ayahnya adalah my hero. Nah itu panjangnya nanti ya, tapi singkatnya adalah bagaimana tanamkan di persepsi anak bahwa bapak di Amerika, anak di Indonesia, ini sebenarnya pengorbanan luar biasa. Mengorbankan rasa rindu, rasa sayang, ya. Bagaimana bapak berkorban untuk jauh dengan anak, ya, adalah karena sayang kepada dia. Ini harus nyampe. Sehingga anak kemudian bangga, my father is my hero. Saya kira itu ntar panjangnya kapan-kapan kita ngobrol di Imam. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kita ambil lagi dari chat room. Dari Ibu Tika Reza. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara meredamkan amarah ketika menghadapi anak-anak? Apakah ada amalan atau doa untuk bisa sabar dan tidak gampang marah dengan anak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini pertanyaan Bu Tika ini banyak ya yang dirasakan oleh kita ya. Bagaimana bisa meredam marah ya. Marah dengan mulut ya, kadang maaf marah dengan cubitan gitu ya. gitu ya, atau sentilan gitu ya. Yang pertama Mbak Tika adalah bagaimana menetralisir ya, kecenderungan marah itu. Marah itu sebenarnya adalah sebuah sinyal yang disampaikan kepada otak kita bahwa ada sesuatu yang berbahaya. Ya. Sehingga memerlukan reaksi. Sesuatu yang berbahaya ini bisa jadi masalah reputasi. Misalkan kita lagi acara di Imam misalnya. Anak kita lari, ya, lari-larian. Ada message yang kemudian mengirimkan pesan, itu anak kamu marahin. Kalau enggak, kondisi kamu terancam. Terancamnya gimana? Kamu kayak nggak bisa ngurus anak. Kamu akan diomongin jadi ibu yang nggak bisa ngurus anak. Kamu akan diomongin. Itu ancaman tadi saya katakan. Yeah. Sehingga kemudian kita merespon. Responnya apa? Marah. Nah, sini. Nah, itu tadi saya katakan. Jadi marah itu adalah sebuah respon atas sinyal yang dikirimkan bahwa ada suatu hal yang berbahaya. Berbahaya itu tadi saya katakan bukan saja kematian, tapi reputasi, ntar diomongin orang, apa kata orang, ini kayak anak kayak nggak dididik nih, nah, kayak gitulah, itu yang saya maksud dengan bahaya. Jadi Mbak Tika, ya, cara meredam amarah yang pertama tuh dinetralisir. Ya. Coba dinetralisir. Netralisirnya dengan apa? Coba direndam. Apa yang menjadi pesan bahwa ini bahaya? Wah, ntar dianggap sebagai anak yang nggak bisa diurus misalnya. Ya. Maka kemudian, enggak. Orang-orang di Imam kok mulutnya pada baik-baik, nggak bakalan suuzon begitu misalnya. Jadi kita jadi reda. Ya. Atau kemudian kita coba, kalau saya panggil sekarang, dia lagi lari-lari, orang lagi sholat malah jadi berisik. Ya. Maka saya nggak teriak-teriak gitu. Jadi yang pertama Mbak Tika singkatnya netralisir. Sehingga kita tidak meresponnya dengan bentuk marah. Ya. Yang kedua, kalau yang namanya zikir, Nabi SAW mengatakan bahwa marah itu datangnya dari setan. Dan setan itu dari api. Maka kata Nabi SAW, dua hal yang bisa memadamkan daripada hal itu. Yang pertama adalah wudhu, yang kedua adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi ketika kita kemudian kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan di antara yang diajarkan, kalau kita lagi dalam keadaan diri, kita duduk dulu. Ya. Setelah itu baru kemudian kita ngomong. Setelah kita agak teratur nafasnya, baru. Ya. Kemudian kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kurang lebih 3 hal itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama netralisir dulu. Ya, ini kayaknya nggak bahaya. Saya nggak akan dikatakan sebagai ibu yang nggak bisa ngurus anak. Ya. Jadi respon kita nggak langsung reaktif berlebihan dengan marah. Yang kedua kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga syukur-syukur kalau kemudian kita kesempatan untuk berwudu. Saya kira itu, wallahu a'lam. Baik Ustadz, waktunya karena sudah hampir habis Ustadz, kita bisa ambil 2 pertanyaan terakhir, bisa dijawab dengan singkat oleh Ustadz. Yang pertama dari Ibu Ane Hermawati. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menasehati anak yang sudah remaja? Ini pertanyaan pertama. Kemudian dari Ibu Asi,
Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara yang halus untuk menghadapi anak yang ketergantungan dengan gadget berawal dari pandemi ini? Padahal orang tua insya Allah mencontohkan hal yang baik kepada mereka. Jazakallah khairan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali Bu ya, jadi waktu di Perth itu kita ngadakan sehari workshop tentang prophetic parenting karena biar kemudian menjadi pelatihan buat kita. Kalau untuk anak remaja, keywordnya itu adalah bagaimana kita menjadi teman, Bu. Ya. Bagaimana kita menjadi teman. Dan ketika menghadapi dalam tanda petik perilaku negatif pada anak remaja kita, maka sebagaimana teman, ya, kita ajak ngobrol dengan suasana yang kondusif, kemudian kita bicara dari hati ke hati. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, jangan kedepankan emosi, tapi bagaimana kemudian kita betul-betul kayak teman. Ya. Usul saya bisa cross. Cross itu artinya kalau anak kita laki-laki, coba ibunya yang ngomong kepada dia. Ya. Abang ini kan udah 16 tahun, ya, gini, coba. Ya. Abang begini, gini. Ya. Jadi coba ibunya. Karena kalau kemudian anak itu adalah wanita, ayahnya. Ya. Kakak ini kan sudah kuliah. Ya. Sebentar lagi akan selesai dan gini, ya. Bagaimana menjadi seorang istri, ayah, coba. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kondisikan mereka sebagai teman, dan kedua buka dialog komunikasi dengan anak yang sudah usia remaja. Ya. Usahakan cross antara tadi anak laki-laki ngobrol sama ibunya, anak perempuan ngobrol dengan bapaknya. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya katakan jangan sungkan untuk mengakui kalau memang kita ada keliru pernah mendidik mereka. Ya, misalkan anak kita mengatakan, tapi kan ayah juga dulu pemarah gini-gini. Oke, ya, kita terima. Ya. Tapi ayo nak, kita baik. Ya, kita berubah yuk. Gitu. Itu akan lebih mengena buat anak-anak kita. Ketika kita gentle mengakui bahwa ayah salah, bunda salah. Selama ini ayah sibuk, cuma kerja. Nggak perhatian sama kamu. Maafin ayah. Ayo kita sama-sama baik. Ayo sama-sama kita berubah. Itu cakep ya kalau kayak gitu. Saya kira itu diantaranya. Ya. Yang kedua, apa tadi Mas? Bagus lupa saya. Tips bagaimana anak yang bermain dengan gadget ya. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini apa ya? Kalau sederhananya adalah bahwa anak dicarikan kesibukan lain, Bunda. Ya. Sehingga gadget itu tidak menjadi satu-satunya sebagai alternatif kebosanan dia. Kan tadi saya katakan bahwa gadget itu karena anak boring. Ya. Coba cari aktivitas yang lain. Ya. Apa ya? Mohon maaf, saya melihat saya lupa di state mana, anak-anak bisa dilibatkan dalam program untuk bagi-bagi makanan kepada yang homeless, ya, atau banyaklah. Dan ini mereka senang. Ya. Kalau di Sydney misalnya anak-anak remaja itu ngadain acara donor darah, artinya dari Muslim community ngadakan donor darah dan dibagikan ke kalau di kita kayak Palang Merah Indonesianya, atau mereka menjadi panitia acara cleaning day misalnya, jadi bersih-bersih ya. Jadi mereka dilibatkan dan mereka senang ketika diakui dan mereka ada alternatif sehingga mereka rasa bosannya itu tidak disalurkan dengan gadget. Coba itu. Ya. Kalau ibadah mungkin disuruh tahfiz, disuruh kemudian tahsin, yaitu mereka agak berat ya. Maka dengan kegiatan-kegiatan umum seperti ini yang mereka bisa berkreasi, mereka merasa diakui keberadaannya dan mereka bisa beralih waktunya tidak hanya untuk gadget tapi juga untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Saya kira itu sebagiannya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair buat Ustadz Agus Setiawan untuk waktu yang diberikan, juga nasihat-nasihatnya, dan kepada para peserta, kami pun paham masih banyak pertanyaan, tetapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Dan insya Allah selalu datang di kajian kita dan mungkin pertanyaannya bisa diajukan di sesi yang akan datang. Dan Ustadz banyak juga yang sudah meminta, salah satunya tadi saya lihat meminta materi yang Ustadz sampaikan. Apakah mungkin nanti kita bisa dari panitia menghubungi Ustadz gitu ya? Apa bisa
bagaimana caranya supaya bisa kita share dengan yang lain, karena memang banyak hal yang menarik seperti doa-doa itu yang mungkin harus dibaca dan dihafalkan. Nanti insya Allah panitia akan menghubungi Ustadz dan kita memberitahukan kepada jamaah semua untuk bisa share materi yang Ustadz sampaikan. Insya Allah terima kasih jazakallahu khair semua kepada para peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi, dan kami meminta kepada Ustadz Agustiawan untuk bisa menutup dengan doa singkat Ustadz sebelum kita berpisah. Tafadhol Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni segala khilaf kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami orang tua yang mampu mendidik amanah darimu. Jadikanlah kami ayah, jadikanlah kami ibu yang mampu membesarkan dan mendidik anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jagalah akidah dan akhlak anak-anak kami. Allahumma ya Allah, bimbing anak-anak kami. Jaga mereka dari segala fitnah, dari segala bahaya. Allahumma ya Allah, bersihkan hati-hati mereka. Jaga kemaluan dan kehormatan mereka. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang rajin baca Al-Quran. Anak-anak yang rajin untuk melaksanakan sholat. Anak-anak yang berbakti pada orang tuanya. Dan anak-anak yang selalu taat padamu. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Angkatlah wabah dan pandemi ini dari negeri kami dan negeri-negeri yang lainnya. Allahumma ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Sampaikan umur kami hingga ke bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kami sekali lagi terima kasih kepada semua partisipan dan juga khususnya kepada Ustadz Agustiawan untuk waktu yang diberikan, dan kami mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan dari kami panitia di dalam menyelenggarakan acara ini, dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis dan surat Wal Asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pamit. Assalamualaikum. Ya, salam, syukran. Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak Ustadz.